Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ada saya sendiri, Iklimah Hasanah, ada Resti Hasbi Lailillah, dan juga ada Ibu Sri Rahmayanti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknik pengumpulan dan analisis data dalam PTK di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, Resti, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu teknik pengumpulan data dalam PTK. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Jadi, sebelum pada langkah selanjutnya, kita harus mencari dulu data yang memang sesuai dengan apa yang kita teliti, sehingga kita kumpulkan dan hasilnya kita kaji. Lalu setelah kita kaji, nanti akan ada hasil penelitian yang kita teliti. Nah, karena tujuan dari pengumpulan data ini yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan hasil data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Misalkan kita tidak mengikuti pengumpulan data yang memang harus dikumpulkan, sehingga pada saat penelitian ada yang cacat. Nah, gitu. Jadi kita harus mengumpulkan data-data yang memang akan nanti kita teliti dan menjadi penguat pada saat ada yang dipertanyakan soal kenapa ini bisa seperti ini. Nah, ini ada datanya, ini yang kita kumpulkan, dan ini hasilnya dari data-data tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ini ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan observasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumentasi. Yang keempat, teknik pengumpulan data dengan regulasi atau gabungan. Nah, di sini yang pertama, teknik pengumpulan data dengan observasi, yaitu menurut Nasution 1998, beliau mengatakan, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Nah, para ilmuwan hanya dapat bekerja jika ada data. Mengapa jika ada data? Karena memang para ilmuwan itu menganggap bahwa data itu sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di realita yang ada pada yang ingin diteliti gitu. Misalkan para ilmuwan ingin meneliti masyarakat di daerahnya. Nah, maka harus ada data-data yang valid atau sesuai dengan ada yang di masyarakat. Nah, jika disangkutkan dalam PTK, sebagai guru atau sebagai peneliti melakukan terhadap kegiatan pembelajaran, misalkan kita meneliti kegiatan pembelajaran di kelas A dan di kelas B, kita bisa membandingkan studi banding terhadap kelas A dan kelas B. Nah, itu seperti itu, sehingga nanti datanya akan muncul. Kalau di kelas A mungkin data-datanya A, B, C, D-nya itu sudah bisa baca. Misalkan di kelas B 10 orang ini sudah bisa baca baru misalkan 50%. Kalau di kelas A tadi baru 20%. Gitu mungkin data-data dari observasi. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Kita ketahui terlebih dahulu. Menurut Esther Beck 2002 mendefinisikan interview sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah,
misalkan jika disangkutkan dalam PTK, nah kita bisa mewawancara satu siswa yang memang ingin kita wawancara. Nah, wawancara di sini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan. Jadi si peneliti ini ingin mencari terlebih dahulu tentang apa nih permasalahan misalkan di kelas ini. Nah, sehingga peneliti mencari tahu masalah apa di kelas ini, ada apa, mengapa seperti ini, sehingga muncullah studi pendahuluan tersebut. Nah, jika disangkutkan dalam kelas seperti itu, jadi si peneliti ingin mengetahui permasalahan apa yang terjadi di kelas ini, sehingga peneliti membuat interview atau wawancara kepada seseorang, misalkan anak yang memang bermasalah atau misalkan anak yang pendiam terus gitu. Tetapi kalau disangkutkan dengan wawancara ke anak usia dini, itu pasti lebih ke metode pendekatan kepada anaknya. Nah, itu pemaparan teknik yang kedua. Nah, sekarang teknik yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Nah, di sini teman-teman pasti tahu dokumentasi itu apa. Misalkan seperti foto, rekaman ataupun karya-karya. Nah, di sini jika disangkutkan dengan PTK atau penelitian tindakan kelas, di sini dokumentasi dalam penelitian yaitu seluruh bahan rekaman selama penelitian berlangsung. Nah, dokumentasi ini berupa hasil karya, kegiatan siswa, lalu tulisan siswa, gambar, ataupun hal yang paling berharga menurut siswa di kelas gitu ya. Nah, studi dokumen ini merupakan pelengkap dari observasi dan pengumpulan data wawancara. Misalkan, jadi dalam pengumpulan data observasi kita harus ada dokumentasi lah. Lalu dalam teknik pengumpulan observasi atau wawancara, yang kedua wawancara, kita juga memerlukan dokumentasi seperti memoto apa yang kita wawancara, apa yang kita amati, atau apa yang kita data gitu, misalkan ada di kelas tersebut data anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, itu kan perlu ya, seperti dibuatkan PDF-nya atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu pemaparan materi yang ketiga dari pengumpulan data dengan dokumen. Nah, sekarang yang keempat, teknik pengumpulan data dengan trigulasi. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu, trigulasi adalah sebuah gabungan, yaitu dalam teknik pengambilan data, trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jadi di sini kita sudah mempunyai sumber data, sudah memiliki tadi teknik pengumpulan data yang kita ambil dari tiga tadi, ada wawancara, dokumentasi, ada dengan observasi. Nah, kita sambungkan dengan sumber data ini tersebut, sehingga trigulasi ini bisa dikatakan gabungan. Misalkan saya kasih contoh, sumber datanya satu nih di kelas tuh. Misalkan ada seorang anak yang memang dia itu bandel. Kita teknik pengambilan datanya, pertama kita menggunakan observasi. Kita observasi anak ini, sumber datanya kita observasi anak ini dengan misalkan observasi pendekatan. Yang kedua, kita wawancara anak ini. Nah, yang ketiga, kita tentu saja yang tadi dikatakan dokumentasi itu selalu berhubungan dengan kedua teknik yang ini, sehingga dari tiga teknik tersebut ke satu sumber ini bersatu gitu ya teman-teman. Nah, jadi trigulasi itu adalah gabungan. Lebih singkatnya,
yaitu trigulasi adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Jadi yang tadi disebutkan, mengambil satu sumber, tetapi kita menggunakan 3 teknik yang tadi, sehingga menjadi teknik trigulasi. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Resti yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik analisis data dalam PTK. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting data yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif dan data analisa kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis kualitatif. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini, analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Nah, PTK ini merupakan penelitian kualitatif interaktif yang akan dipaparkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Data sekunder berarti berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya. Namun, demikian dengan fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk selama di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, analisis selama di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai model interaktif dalam menganalisis data. Nah, yang pertama itu ada data reduction atau reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Jadi di sini tugas kita hanya merangkum dan memilih hal-hal yang pokok saja. Nah, kemudian yang kedua ada data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, conclusion drawing atau classification. Nah, langkah ketiga itu yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya,
masuk kepada pemateri yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Rahmayanti. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis analisa kuantitatif. Data kuantitatif atau hasil belajar siswa akan dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui kualitas hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat diketahui dengan cara membandingkan skor individu dengan skor kelompok yang diperoleh sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. Analisis data hasil belajar diperoleh melalui hasil tes pada setiap siklus dilakukan 1 kali tes evaluasi. Skor maksimal yang diperoleh adalah 100. Sedangkan skor rata-rata tes siswa dapat dihitung dengan nilai rata-rata sama dengan jumlah skor keseluruhan per jumlah siswa. Dari hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk menetapkan kualitas hasil belajar siswa dalam proses kegiatan belajar. Selanjutnya, standar ketuntasan klasikal akan diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, standar ketuntasan individu secara perorangan dianggap tuntas belajar apabila daya serap siswa mencapai 7,00. Terus yang kedua, standar ketuntasan klasikal. Secara klasikal dianggap telah tuntas belajar apabila mencapai 80% dari jumlah siswa yang mencapai daya serap minimal 70. Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan rumus ketuntasan belajar sama dengan banyaknya siswa di atas 70% per banyaknya siswa yang mengikuti tes. Iya, baik. Itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahmayanti yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah pemaparan materi dari kami sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak video ini. Semoga apa yang sudah kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.